Oke teman-teman, kita sambut narasumber kita, Ibu Nurul. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, apa kabar Ibu? Ya, sehat Bapak, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, semangat Haleluya, iya. sukacita karena Semangat sukacita. karena apa ini? Karena uang apa karena Tuhan Yesus ini Ibu? Karena Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Oke Iya, Ibu iya. Nurul, terima kasih sudah mau hadir dan mau berbagi di dalam kehidupan. Dan banyak teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dan mereka ingin mengalami hal yang sama seperti yang Ibu rasakan. Bagaimana Tuhan mengulurkan tangannya kepada Ibu. Oke, Ibu Iya, bisa iya saksikan Pak. kepada kami semua. Dan kesaksian Ibu itu akan menguatkan dan memberkati kita semua. Waktu dan tempat saya Amin. serahkan kepada Ibu Nurul. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani. Saya berasal dari Bengkulu. Ya, saya beragama Muslim. Saya dilahirkan dari keluarga, ya, ibu bapak saya orang yang sederhana. Saya terdiri dari 5 saudara, saya anak ketiga dari 5 saudara, ya. Nama saya Nurul Ramadhani, itu orang tua memberikan kepada saya, karena orang tua saya bilang sama saya lahir di bulan Ramadan, ya, sehingga nama saya diberi Nurul Ramadhani, itu cahaya Ramadan bagi orang tua saya dulu. Dari kecil saya dididik dengan dengan tekun oleh kedua orang tua saya, kemudian saya diajarkan sholat, mengaji pada saat itu, ya. Kemudian di antara 5 saudara saya itu, saya termasuk anak yang paling, patuh, paling hormat kepada orang tua. Saya tidak pernah mengecewakan orang tua saya, sehingga orang tua saya, kedua orang tua saya itu memberikan saya perhatian yang agak lebih begitu kepada saya, ya. Saya disekolahkan dari TK sampai ke perguruan tinggi, ya. Orang tua saya sangat baik, saya sangat sayang kepada mereka, ya. Mmm, Lalu kemudian, beranjak dari waktu ke waktu, ya, saya mulai, itu tepatnya tahun 2018, ya. Tahun 2018 saya bilang kepada orang tua saya, ketika saya sudah, eee, ingin merantau, saya ingin kerja keluar kota, saya bilang kepada orang tua "Saya mau ke Jakarta, saya mau kerja," saya bilang begitu, ya. Lalu orang tua saya bilang, "Ya silahkan pergi, cuman ingat satu pesan Bapak dan Mama, ketika kamu berada di tempat orang, kamu jangan lupa sholat, kamu jangan lupa mengaji." Itu pesan orang tua saya. Pada saat itu, 2018 itu bulan Maret, saya ingat itu bulan Maret, saya pergi ke Jakarta karena adik saya sudah ada di sana, ya. Saya bekerja, rencana saya itu saya mau, mengajar karena saya dikuliahkan orang tua saya, eee dengan ilmu pendidikan, jadi saya mau mengajar, ya. Tepatnya itu sudah saya pergi ke Jakarta. Bulan 3 bulan 2018 saya pergi ke Jakarta dan saya mengikut adik saya di sana dan saya tinggal, bersama adik saya di sana. Nah, beriring waktu, ya, beriring waktu, dari bulan ke bulan, saya masih melaksanakan kewajiban saya sebagai muslim, ya. Masih saya melakukan kewajiban saya sebagai muslim, saya masih sholat, saya dan adik saya sering sholat berjamaah. Kemudian saya rajin mengaji juga tiap malam kalau pulang kerja, agak lelah saya sempatkan saya membaca Al-Quran. Nah, pada bulan Juni 2018, nah pada saat bulan Juni inilah yang membuka pintu hati saya, ya. Bulan Juni 2018, saya berkenalan dengan teman pria saya, ya, kita berkenalan, mmm
Pas kita berkenalan, dia sudah jujur sama saya, dia beragama Kristen. Saya bilang, "Saya Islam," saya bilang begitu. "Oh, tapi tidak apa-apa, saya sangat senang berteman dengan semua orang. Saya orang ini tidak memandang dari agama manapun, saya tidak saya saya senang berteman." Kemudian saya kenal dengan dia, ya, saya kenal dengan dia, eee, sudah saya kenal secara jauh, ya. Lalu kita berencana waktu itu saya ingat lebaran 2018 di Jakarta, saya berada di Jakarta, ya, lebaran itu saya kalau tidak salah bulan Juni, ya, eee, kita janjian, saya dan teman saya, dia dan temannya, kita rame-rame itu janjian kita untuk bertemu. Ya, kita mau kayak, mau bertatap muka langsung. Nah, bilang begitu. Ya, lalu Juni saya, saya ketemu dengan dia, saya bertemu dengan dia, kita silaturahmi, saya ketemu, eee, kemudian, mmm, kita mengobrol, kita tanya dari daerah mana, dari ini, kita banyak bercerita, saya dan dia banyak bercerita. Nah, kemudian dia bilang begini, "Saya tinggal di sana," dia bilang, "Apakah kamu mau, ke tempat saya?" Dia bilang. Saya bilang teman-teman saya yang satunya itu pada saat itu saya bilang, "Kamu mau kita ke sana?" "Oh ya sudah kita ke sana." Nah, eee, seiring waktu ya kita pergi, saya pergi ke sana, ke tempat, teman lelaki saya ini, kemudian saya pergi. Itu tepatnya saya ingat tanggal 20 Juni, ya, tanggal 20 Juni itu. Nah, saya pergi ke sana, saya berkunjung ke tempatnya, saya melihat tempatnya di mana, oh, saya sudah tahu, kemudian sorenya itu saya pamit dan teman saya bilang, "Saya pamit, saya mau pulang kembali ke kosan saya bilang begitu. "Oh, iya," dia bilang, "ya, sekitar saya kembali." Nah, kembalinya saya ke kosan saya itu, sekitar sudah agak sore, karena kita menggunakan alat transportasi waktu itu kereta api. Jadi, tibanya saya agak malam, kemudian ada macet lagi. Nah, ketika saya sudah pulang ke kosan saya. Saya pulang ke kosan saya kembali ke kosan saya, kemudian saya melaksanakan waktu itu saya sampai itu karena maghrib sudah lewat, saya tidak bisa melaksanakan sholat maghrib, kemudian saya melaksanakan sholat Isya, ya, saya sholat, sudah. Kemudian saya istirahat, saya mau tidur, saya bilang. Nah, malam itu, malam saya tidur, ya, saya tidur, kemudian, eee, ketika itu bermimpi, saya didatangi oleh seorang sosok, sosok itu tinggi besar, ya. Dia berpakai baju putih, kemudian mukanya berseri-seri, bercahaya. Saya lihat itu, sosok itu begitu gagah, saya bilang, gagah. Kemudian saya perhatikan dia karena berdiri waktu itu pas di pintu kamar saya perhatikan. Nah, lalu, sosok itu memberikan tangan kepada saya begini. Nah, saya bangkit dari tempat tidur saya, kemudian saya genggam, tangan itu saya pegang. Itu terasa dingin sekali dan saya merasakan kayak sejuk dan damai begitu, pas mendingin, terasa dingin, kemudian saya langsung kaget bangun. Saya perhatikan sekitar saya lihat, "Ini tadi siapa yang datang?" Saya bilang begitu. Saya pikir mungkin adik saya yang datang ke kamar saya, tapi saya perhatikan pintu terkunci. Saya bilang, "Eh, ini saya mimpi apa?" Saya bilang begitu. "Saya mimpi apa?" Saya bilang. Mmm, kemudian, "Oh, sudah," saya bilang, "itu adalah bunga tidur." Saya bilang begitu, saya anggap, "Oh, itu bunga tidur, ya sudah," saya bilang begitu. Lalu besok sudah saya tidur kembali, kemudian besok paginya, ya, dan besok paginya itu, saya tidak kerja, ya, saya tidak kerja karena ada libur, waktu itu saya libur, saya tidak kerja. Kemudian saya telepon teman lelaki saya tadi, ya, saya telepon dia, saya ceritakan kepada dia tentang mimpi saya itu, saya ceritakan kepada dia tentang mimpi saya itu, saya terangkan, saya menemukan, saya bertemu dengan sosok begitu, saya ceritakan sama dia, lalu dia bilang, dia sudah membaca apa yang saya serangkan sama dia itu dia sudah membaca. Dia bilang, "Itu," dia bilang,
kayaknya yang kamu lihat itu, yang kamu itu tuh Tuhan Yesus Kristus, dia bilang, Tuhannya orang Kristen, dia bilang begitu sama saya. Saya bilang, kok saya jawab begitu ketika dia memberikan saya jawaban, itu dia bilang sama saya begini, saya bilang begini sama dia, kok Tuhan orang Kristen, kok bisa ada dalam mimpi saya? Saya bilang begitu sama dia. Dia bilang, spontan dia bilang begini, tidak tahu, mungkin dia memilih kamu, dia bilang begitu. Memilih saya bilang, maksudnya? Saya bilang begitu pada saat itu. Saya bilang, maksudnya? Saya bilang, ya mungkin dia memilih kamu. Dia bilang begitu. Oh, ya sudah, saya bilang. Kemudian setelah saya ceritakan itu sama dia, ya, saya ceritakan sama dia, lalu dia bilang begini sama saya. Saya tidak mau menceritakan lebih kepada kamu, dia bilang, karena kamu agama Islam, dia bilang. Saya tidak mau nanti ada anggapan saya cerita kepada kamu, nanti kamu beranggapan saya mengajak kamu untuk masuk ke agama Kristen, dia bilang begitu. Saya bilang, tidak, saya ingin tahu, saya bilang begitu. Oh, ya sudah kalau ingin tahu, dia bilang, nanti kamu akan tahu sendiri jawabannya, dia bilang begitu. Lalu kemudian, eee, sifat keinginan tahuan saya itu mulai mulai timbul. Nah, sifat keinginan tahuan saya itu mulai timbul. Saya sering, kalau waktu lenggang saya sering bertanya, saya bilang, "Agama Kristen itu bagaimana?" Saya bilang, "Memang waktu SD dulu saya pernah tahu agama Kristen karena teman saya juga ada Kristen, tapi saya tidak mau tahu yang lebih dalam, lebih lanjut tentang agama Kristen saya tidak mau, karena saya tahu, itu tidak boleh begitu pada ajaran agama saya dulu." Saya bilang, ya saya jadi makanya saya tidak ini. Nah, ketika itu, dia bilang begitu, "Ya nanti kamu akan tahu sendiri jawabannya," dia bilang. Kemudian ya, setelah saya ingin tahu, saya tanya-tanya, sampai dia bilang mungkin dia bosan dengan pertanyaan saya ini, dia bilang, "Ya sudah, kamu silahkan, coba kamu buka di YouTube, di Google," dia bilang begitu. "Kamu kan bisa tahu," dia bilang begitu. Tapi hati saya tidak mau buka ke sana, saya mengetahui itu secara langsung begitu, saya bilang sama dia. Lalu, kemudian ketika ini, sudah saya tanya, besok harinya saya tanya lagi. Nah, pertanyaan saya ini sudah menuju ke saya tanya begini, "Kamu kalau hari Minggu ibadah ya?" Saya bilang begitu. "Ya, saya ibadah, tapi kalau saya ada piket," dia bilang, "saya tidak ibadah," dia bilang. "Tapi hari Minggu besok ini kamu ibadah?" Saya bilang, saya tanya sama dia. "Ya, saya ibadah." Saya bilang, "Kamu pergi ke gereja?" Saya bilang, "Ya, saya pergi gereja." Dia bilang begitu. Langsung spontan saya bilang begini, "Apakah saya boleh ikut?" Saya bilang begitu. Lalu dia kaget, dia bilang, "Kamu mau ikut?" Dia bilang begitu. Iya," saya bilang, "Saya mau ikut," saya bilang begitu. Saya bilang, "Apakah saya boleh?" Dia bilang begitu. Lama, dia jawab itu lama sama saya. Dia bilang begini, apa, "Saya tidak mau nanti ada apa, pikiran keluarga kamu, adik kamu mikir kalau, kamu masuk gereja itu saya yang ajak," dia bilang, "Saya tidak mau nanti keluarga kamu menyalahkan saya," dia bilang begitu. Saya bilang, "Tidak, ini kemauan saya sendiri, saya mau ke gereja." Oh, ya sudah kalau begitu. Lalu kita janjian, nah karena saya masih di kosan saya, di Tangerang, dia di sana, lalu saya bilang, "Ya sudah nanti hari Sabtu sore," saya bilang, "saya akan datang ke sana, ke tempat kamu, lalu kita ke gereja." Saya bilang, "Nanti saya akan ke rumah teman saya pagi-pagi, baru saya ke tempat kamu, kita ke gereja." Saya bilang begitu. Lalu berjalan hari-hari, pas hari Sabtu sore, saya pergi. Saya tidak bilang ke adik saya, karena saya cuma bilang ke adik saya mau pergi ke rumah teman. Nah, adik saya bilang, "Oh ya sudah." Karena waktu itu saya belum berani cerita sama adik saya begitu, karena saya takut nanti adik saya marah sama saya, makanya saya tidak mau cerita sama dia. Nah, kemudian ya hari Sabtu itu saya pergi, hari Sabtu sore saya pergi, sampailah saya di sana malam.
Kita karena jarak tempat teman saya dan teman laki-laki saya itu agak jauh, lalu malam dia telepon saya kembali, dia bilang begini, "Jangan kamu saya tidak pernah memaksa kamu," dia bilang. "Saya tidak pernah memaksa kamu, saya tidak pernah mengajak kamu, saya tidak iya." Saya bilang, "Iya, tidak ada paksaan." Saya bilang, "Tidak ada yang mengajak, kamu juga tidak memaksa saya. Ini tulus dari hati saya mau pergi gereja." Saya bilang. Lalu kemudian saya bilang sama dia, "Bukan karena saya kenal dengan kamu, ya, saya mau sama kamu, saya mau ke gereja dan saya mau mengenal, eee, Tuhan Yesus." Saya bilang, "Bukan." Saya bilang begitu. "Oh, ya sudah," dia bilang. Nah, tepatnya besok pagi sekitar 6:30, saya sudah siap-siap menuju ke rumah dia. Kita sudah janjian, gereja dari tempat itu ke rumah teman laki saya tuh ke gereja itu agak jauh, jadi kita menggunakan motor. Pada waktu itu saya pergi bertiga bersama adik dia. Adik dia mau ikut juga ibadah. Ya, saya pergi. Kita naik motor, kita berjalan, berjalan, terus berjalan, lalu tiba di gereja. Saya lihat di sana, gereja itu sangat besar. Saya bilang, "Ayo," kata teman laki saya, "Ayo kita masuk," dia bilang. "Iya, iya," saya bilang, saya ikuti dia dari belakang, dia dari depan, saya dari belakang, lalu dia jalan. Nah, pas kita mau masuk sebelum itu kan ada pelayan yang sudah kasih kita kertas, saya bilang, "Ini kertas apa?" Saya bilang begitu. "Oh, itu tata cara ibadah, ambil saja tidak apa-apa," dia bilang begitu. Oh, ya sudah, saya ambil. Nah, ketika saya sebelum masuk ke pintu gereja, pintu utama itu, jantung saya ini bunyi duk duk duk, terasa kencang sekali. Lalu tangan badan saya ini panas dingin. Saya rasa kayak, aduh kayak gimana itu terasa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya bilang terasa jantung itu berdebar sangat kuat sekali. Lalu, "Ayo," kata teman laki saya, "Ayo masuk." Dia bilang, "Ibadah mau dimulai, ayo masuk." Nah, kaki ke saya melangkah pertama. Ketika saya sudah masuk, saya merasakan sesuatu yang lain dalam diri saya. Saya merasakan kayak kedamaian yang begitu yang kayak saya menemukan diri saya pernah hilang, tapi saya sudah menemukan begitu perasaan pada waktu itu. Lalu mata saya langsung tertuju di depan muka, ya, di depan mimbar itu. Saya lihat ada lukisan, ya, lukisan kaca yang besar sekali, ya, lukisan itu. Saya lihat sosok itu, baju yang sama di mimpi saya, muka yang sama di mimpi saya. Lalu saya terkagum-kagum, saya bilang dengan sama laki saya bilang, "Saya tunjuk, itu," saya bilang, "itu yang datang di mimpi saya." Saya bilang begitu, "Itu yang datang di mimpi saya." Lalu dia bilang, "Puji Tuhan." Dia bilang begitu, "Itulah Tuhan Yesus Kristus." Dia bilang, "Itulah Tuhan orang Kristen." Saya bilang begitu. Saya terkagum, saya tidak berkedip sama sekali. Saya lihat terus, saya terfokus lihat terus. Karena saya masih berdiri, karena belum duduk. Lalu teman saya bilang, "Ayo, duduk dulu." Dia bilang begitu. Ya sudah, saya duduk, kemudian saya perhatikan, mata saya masih tertuju kepada itu. Lalu ibadah, mau dimulai, ya sudah saya tenangkan, saya ikuti. Itu baru pertama kali saya masuk gereja, tapi saya sudah merasakan kayak kedamaian, kayak hati saya ini kayak bersuka cita begitu. Saya ikuti karena saya tidak tahu tata cara ibadahnya bagaimana, saya ikuti saja sampai selesai acara itu. Dalam hati saya, benarkah Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen ini memang datang kepada saya? Saya bilang begitu. Lalu kemudian, ya, acara ibadah sudah selesai, acara ibadah sudah selesai, kita pulang, ya, kita pulang ke rumah, lalu saya, berpamitan sama dia, saya bilang, "Saya pulang ke Tangerang dulu," saya bilang begitu, "saya pulang ke kokosan saya dulu," saya bilang. "Oh, ya sudah," saya bilang begitu. Saya bilang, "Terima kasih, ya nanti lain waktu nanti kita jumpa lagi," saya bilang. "Oh iya, sudah." Lalu saya diantar untuk naik ke ojek ke stasiun, ya. Saya singkat waktu, singkat cerita, saya pulang dan sampai di kosan saya. Nah, pada saat sampai di kosan saya itu, ya, pada saat di kosan saya itu, eee, saya kayak muka saya itu kayak berseri-seri begitu, saya sudah senyum-senyum sendiri kayak sampai adik saya bilang, "Ih, Kakak ini kenapa ya?" Dia bilang, "Kok beda?" Dia bilang begitu sama saya. "Apanya yang beda?" "Ya Kakak seperti ini aja," saya bilang begitu. "Oh ya sudah."
Ya sudah saya masuk ke dalam ruangan, ke kamar itu saya masuk, saya berganti pakaian, saya duduk. Lalu saya mulai, tangan saya bilang, lagu rohani, ketika tiba-tiba kata-kata itu muncul. Lalu saya buka di YouTube, saya ketik lagu rohani. Nah, itu saya lakukan itu sembunyi-sembunyi. Saya takut adik saya itu, ketahuan, saya takut ketahuan sama adik saya dapat marah begitu. Nah, kemudian saya sudah rajin, saya sudah coba, sudah setelah kejadian saya selesai pulang dari gereja itu, timbul rasa keingintahuan saya yang lebih banyak tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya lebih ingin tahu lagi, tahu lagi, tahu lagi. Ya, saya sering bertanya-tanya terus sama teman laki saya, bagaimana, bagaimana. Dia bilang begitu. Kadang saya suka dengar-dengar lagu rohani. Ketika saya dengar lagu rohani, itu saya kayak, aduh, tenang banget begitu. Kayak tenang banget ya. Sudah kemudian singkat cerita lagi, saya lakukan aktivitas saya kembali, saya lakukan aktivitas kembali. Nah, pada saat itu adik saya ini mulai mulai mencurigai saya. Sifat saya yang tidak biasanya itu dia kayak merasa keanehan pada diri saya. Dia bilang, "Kakak ini kenapa ya?" Dia bilang begitu. Dia bilang begitu. Sampai adik saya nih, dia mengeluarkan kata-kata begini, ya, karena dia sudah tahu saya berteman dengan laki itu, dia bilang begini sama saya, "Kak," dia bilang, "hati-hati ya," dia bilang, "awas nanti Kakak jangan masuk agama Kristen," dia bilang, "kalau Kakak murtad," dia bilang, "Kakak masuk neraka loh," dia bilang begitu. Ketika dia bicara begitu, ekspresi saya cuma bilang, "Iya," kayak begitu. Saya cuma senyum saja begitu, saya tidak marah, saya cuma senyum saja, saya anggap itu, "Ah, biasa saja," saya bilang begitu. Mmm, Kemudian ya mulai hari berganti, ya, sudah hari-hari begitu, saya kontak dengan ini, dan ketika saya cerita dengan teman laki saya, ketika saya telepon, teman laki-laki saya bilang, "Oh ya, nanti Desember nih saya mau pulang ke Ambon loh," dia bilang begitu. Karena kampung halamannya di situ, dia bilang, "Saya mau pulang ke Ambon loh," dia bilang, "Saya mau Natalan sama keluarga saya di sana," dia bilang. Lalu tiba-tiba hati saya bilang begini, "Saya boleh ikut nggak?" Saya bilang. Dia langsung terucap kata begitu, "Saya boleh ikut nggak?" Saya bilang. Kok kamu mau ikut?" Dia bilang, "Boleh saja, tapi," dia bilang begitu, "di tempat saya itu semua tuh tidak ada muslim," dia bilang, "semua agama Kristen semua." Dia bilang, "Nanti kalau kamu ikut, kamu makan bagaimana? Kamu minum bagaimana?" Dia bilang begitu. "Sedangkan kita berbeda agama," dia bilang begitu. Lah saya bilang, "Ya tidak jadi masalah," saya bilang, "saya mau mengenal, eee, apalagi di tempat sana, di daerah kamu," saya bilang, "saya lebih mau mengenal Tuhan Yesus Kristus," saya bilang begitu. Lalu dia bilang, jangan sampai keluarga kamu marah sama saya ya," dia bilang begitu. "Jangan sampai keluarga kamu, marah sama saya ya," dia bilang, "nanti mereka menyalahkan saya." Saya bilang, "Tidak, tidak akan," saya bilang. "Ini pilihan saya, tidak ada yang memaksa dari siapapun," saya bilang begitu. Oh, ya sudah, singkat cerita, kita sudah sepakat, singkat cerita hari berganti hari, kemudian timbul masalah dalam hidup saya, ya, timbul problema. Tiba-tiba adik saya marah-marah sama saya, tiba-tiba keluarga saya marah-marah sama saya, kemudian tiba-tiba teman-teman saya juga marah-marah sama saya. Aduh, saya bilang begitu, saya kan orangnya tidak bisa, tidak tidak bisa kalau dicuekin sama saudara, sama teman, itu saya tidak bisa. Saya merasa sedih sekali, saya merasa, "Ih, orang ini sudah benci saya semua," saya bilang. Saya bersedih pada saat itu. Saya bilang saya langsung bilang, "Aduh Tuhan," saya bilang, "ini ada apa lagi?" Saya bilang begitu. Untuk menenangkan diri saya sholat, ya, saya mengaji. Biasanya ketika saya lagi ada begitu, saya dekatkan diri kepada Tuhan. Tapi saya tidak merasa menemukan itu. Saya tetap merasa sedih, saya tetap merasa gelisah, saya merasa putus asa, saya merasa kayak semua orang tuh sudah benci sama saya bilang begitu. Lalu saya punya inisiatif, ya, saya bilang, "Saya perlu menenangkan diri, saya butuh penenangan," saya bilang. Saya berharap, tujuan saya, saya mau pergi ke teman laki saya bisa curhat supaya dia bisa mendengar cerita saya.
Saya berinisiatif begitu. Kemudian saya ya sudah, saya pamit sama adik saya, tapi pada ketika saya mau pamit mau pergi, adik saya tidak kasih suara sama saya. Dia cuma diam 1000 bahasa sama saya, kayak dia rasa kebencian begitu sama saya. Lalu kemudian saya pergi, ya, saya pergi menuju tempat niat hati saya mau curhat, mau menceritakan masalah saya, mau berbagi, begitu. Ya, tetapi apa? Sesampai di sana, saya malah konflik lagi. Malah berantem lagi sama teman laki saya. Dia marah-marah sama saya, lalu dia tinggal kita ribut besar sehingga saya punya, aduh, saya bilang, ah, kenapa orang semua ini begini sama saya? Saya bilang begitu. Saya bilang, ah, sudahlah, saya bilang, mungkin lebih baik saya pergi sendiri saja, saya bilang. Mungkin tidak ada orang yang bisa mendengar saya. Saya bilang begitu pada saat itu. Nah, ketika itu dia sudah marah-marah sama saya bilang, ini bukan harapan saya untuk saya berbagi. Ya sudah, saya putuskan, saya pergi, saya mau menghilang dari mereka semua itu. Dari adik saya, dari teman saya, dari semua-semuanya. Karena saya sudah putus asa. Kemudian saya pergi. Tujuan saya nih, saya bilang begini, lebih saya harus menemukan suatu tempat yang bisa membuat hati saya tenang, pikiran saya tenang. Saya bilang begitu. Nah, ya sudah, rencana saya akan pergi ke tempat adik saya yang nomor 4. Ya, rencana saya mau pergi ke sana. Itu dia, adik saya itu tempatnya di Batam. Rencana saya mau pergi ke sana. Saya bilang begitu. Lalu kemudian saya pergi. Ya, saya naik kereta, naik kereta, naik kereta. Nomor teman laki saya itu saya blokir. Saya tidak mau berhubungan dengan dia lagi. Saya tidak mau dengan sama-sama. Saya mau cuma sendiri saja. Nah, ketika saya di dalam kereta, saya merasa sedih dan keputusan saya sangat besar. Ya, lalu saya bilang begini, aduh Tuhan, saya harus bagaimana? Dan ketika itu saya langsung menggenggam tangan saya begini. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu cara berdoa yang baik itu bagaimana. Cuma saya bilang, Tuhan, jika Engkau memang benar-benar memilih saya, ya, memang benar-benar memilih saya, tunjukkan kepada saya jalan kebenaran. Jika memang dia, saya bilang, harapan saya, tunjukkanlah. Tapi kalau bukan tidak, saya bilang, kalau memang tidak, Tuhan, saya bilang, Tuhan Yesus kembalikan saya kepada orang tua saya. Saya bilang, amin. Saya bilang begitu. Itu kata yang keluar pada saat itu. Saya bilang. Lalu tiba-tiba di telinga kanan saya, telinga saya kedua-dua ini, hati saya langsung ada suara yang besar-besar. Tapi saya lihat kiri kanan itu tidak ada orang. Saya duduk sendiri di bangku itu. Lalu yang penumpang lainnya itu ada di sebelah sana. Saya sendiri di bangku panjang itu. Lalu suara itu berkata begini, buka HP kamu sekarang. Dia bilang begitu. Dia bilang begitu. Padahal HP itu saya tidak mau lagi pegang, nomor sudah saya blokir. Tapi buka HP kamu sekarang. Kata-kata itu terdengar jelas di telinga saya. Lalu sontak saya ambil HP saya yang berada di sak jaket saya ambil, saya nyalakan. HP itu saya nyalakan. Nah, ketika saya menyalakan HP itu, langsung nomor pacar saya masuk. Dia bilang, kamu di mana? Dia bilang, dia merasa khawatir begitu. Dia merasa khawatir, dia bilang, kamu di mana? Dia bilang begitu, saya ada di kereta, saya mau pergi. Saya bilang, kamu nggak usah lagi. Lalu dia bilang, saya minta maaf. Saya minta maaf telah menyakiti kamu, saya minta maaf. Sekarang saya mohon kamu kembali. Dia bilang begitu. Ketika hati saya mulai tenang, dan rasa emosi yang begitu tinggi, ya, tiba-tiba hilang, dan saya putuskan, saya tidak jadi pergi, saya pulang ke kosan saya. Nah, saya pulang ke kosan saya. Nah, saya berjalan pulang ke kosan saya. Nah, ketika saya tiba di kosan saya menemukan adik saya yang tadi nih, sebelum saya pergi itu dia marah-marah, nggak jelas, kayak benci saya sama saya. Tiba-tiba adik saya bilang begini, kakak dari mana? Dia pakai muka yang menangis. Kakak dari mana? Dia bilang, kakak sudah makan? Dia bilang, kakak kemana? Saya khawatir. Lalu saya pegang, Tuhan Yesus. Saya bilang, begitu. Saya merasa kayak, memang benar-benar Tuhan Yesus itu hadir dalam hidup saya pada saat itu, dan saya percaya. Puji Tuhan, langsung saya bilang begitu. Adik saya langsung baik sama saya. Dan dia tidak marah-marah lagi. Lalu saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya bilang, Engkau telah menolong saya, terima kasih. Engkau telah sadarkan adik saya, terima kasih. Engkau telah sadarkan orang yang saya anggap sebagai pengharapan saya bilang, terima kasih Tuhan.
Saya bilang begitu. Di sana saya rasakan kedamaian. Saya langsung kedamaian. Lalu ketika saya duduk, adik saya langsung bilang begini sama saya. Kak, saya bilang, kata adik saya tidak berhak menghakimi kehidupan kakak. Dia bilang, kakak sudah dewasa, kakak tahu, dia bilang, kakak tahu apa yang terbaik buat kakak. Dia bilang begitu. Adik saya bilang begitu. Iya, betapa bahagianya saya mendengar kata-kata itu. Nah, yang dari tadinya saya takut, adik saya, dia mungkin sudah tahu. Karena ketika dia sempat ada baca WA dari teman laki saya, dia sempat tahu. Lalu lah dia bilang begitu kepada saya. Singkat cerita itu kemudian tepatlah bulan Desember. Ya, Desember eh, sudah ditepatkan tanggal 17 Desember itu saya pergi, saya dan teman laki saya pergi ke kampungnya, kampung halamannya, daerahnya. Saya pergi, kita naik kapal, perjalanan itu 6 hari, ya, kita sampai di sana waktu itu tanggal 21 Desember. Nah, ketika sampai di sana saya disambut oleh keluarganya, dia bilang, nanti kamu kalau lapar, kalau tidak mau makan, kamu makan mie instan saja ya. Dia bilang, oh ya sudah, tidak apa-apa, saya makan apa yang ada. Saya bilang, saya ikuti. Saya bilang begitu. Lalu kemudian eh, berlanjut hari, pas tepat tanggal 25 Desember. Nah, tanggal 25 Desember di sini di daerah tempat rumah saya, mereka sudah siap-siap, sudah menghias-hias jalan, sudah memberikan lampu-lampu hias. Saya sangat takjub, saya senang. Saya lihat, oh bagus begitu. Nah, tepat ketika lonceng jam 12 malam, saya dengar lonceng gereja. Nah, eh, teman laki saya sudah turun. Saya bilang, bagaimana cara melihat kelahiran Tuhan Yesus ini? Saya bilang kepada dia. Nanti kamu akan lihat sendiri, dia bilang. Bagaimana cara saya melihatnya? Saya bilang begitu sama dia. Lalu dia bilang, ya nanti kamu akan lihat sendiri, dia bilang begitu. Nah, mereka sudah turun semua. Mereka sudah turun semua ke bawah. Tinggal saya sendiri saja di dalam rumah. Nah, rumah tempat teman laki saya itu ke jalan itu agak jauh. Lalu mau ke sana juga gelap, tidak ada lampu. Ya, tidak ada lampu. Ketika saya keluar, saya mau menuju ke bawah. Tiba-tiba ada 5 bintang. 5 bintang menerangi saya. Saya perhatikan, ini dari mana asal? Saya bilang, saya lihat itu memang jelas-jelas seperti bintang. 5 bintang itu menyinari saya. Lalu saya berjalan, nah bintang itu menuntun saya sampai ke jalan besar. Dari tempat gelap itu dia menuntun saya ke jalan besar. Pas saya sampai jalan saya bilang, kamu nggak lihat ada bintang tuh di atas saya? Teman laki saya bilang, bintang mana? Tidak ada. Oh, saya bilang, kok cuma saya yang bisa lihat? Ini tandanya apa? Saya bilang begitu. Lalu kemudian sudah kejadian itu, saya bilang, saya dalam hati saya bicara, ini tertanda apa? Apakah itu yang Tuhan Yesus yang datang atau apa? Saya bilang begitu. Nah, dan kemudian hari berganti hari sudah tanggal 25 itu, saya ingat kita lagi berduduk, saya lagi duduk ya, duduk berdua, dan ini saya tanya sama teman lagi, saya bilang begini, kalau mau jadi orang Kristen itu bagaimana? Saya bilang sama dia, kalau mau jadi orang Kristen itu harus dibaptis, dia bilang. Dibaptis itu biar kamu memang benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kamu, sebagai juru kamu. Tapi kamu harus percaya dan yakin. Lalu dia bilang, kenapa kamu? Dia bilang, saya masih terdiam ketika dia tanya begitu. Lalu saya bilang, kalau saya mau dibaptis, dia kaget. Dia bilang, kamu bicara ini sadar atau tidak? Dia bilang begitu. Ya, saya sadar. Bilang, kalau ketika saya mau dibaptis bagaimana? Saya bilang, lalu dia bilang, teman laki saya bilang begini, kamu tahu resikonya? Dia bilang, saya tidak mau keluarga kamu membenci saya. Dia bilang begitu. Tidak mau, tidak. Saya bilang, saya mau dibaptis. Saya bilang, saya mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Saya mau lebih jauh mengenal Tuhan Yesus Kristus itu. Saya bilang, saya mau Tuhan Yesus itu menjadi juru selamat saya. Saya bilang begitu sama teman laki saya. Dia bilang, lalu saya tanya caranya bagaimana. Lalu dia tanya berkali-kali sama saya, terus sampai tanya-tanya sama saya. Lalu jawaban saya tetap bilang, ya, saya tetap mau, saya mau dibaptis. Nah, tepatnya tanggal 30 Desember 2018. Ya, tanggal 30 Desember 2018, saya dibaptis.
Saya menerima Tuhan Yesus Kristus dengan hati saya yang paling dalam. Ya, ketika saya dibaptis, pendeta menyentuh, saya dipercik dengan air, lalu pendeta bilang, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya merasakan sesuatu yang lain dalam tubuh saya. Seakan-akan ada kedamaian yang masuk ke dalam tubuh saya pada saat itu. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menerima saya juga. Saya bilang begitu pada saat itu. Nah, ketika saya sudah merasakan kedamaian. Nah, setelah saya dibaptis, saya dikasih Alkitab, ya, oleh pendeta itu saya dikasih Alkitab. Nah, tapi pada saat itu saya belum berani buka waktu itu. Saya belum berani. Saya mau bertanya dulu, caranya buka Alkitab bagaimana? Saya tanya dulu. Saya sudah diajarkan, lalu di sana mulailah saya belajar firman Tuhan secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan. Kemudian saya berpikir setelah saya dibaptis, saya merasa kedamaian seutuhnya. Saya merasakan tidak ada beban, tidak ada masalah bagi saya. Saya pikir begitu. Tapi saya salah. Ya, ujian datang kepada saya pada saat itu. Ujian datang kepada saya saat itu. Kemudian mungkin itu untuk tahu iman saya, apakah saya masih setia atau tidak. Ya, ujian datang pada. Ya, persoalannya sama. Saya dan teman laki saya itu kita ada masalah. Kita ada masalah. Lalu yang membuat saya putus asa, saya bilang sudah nanti saya mau pulang kembali ke Jakarta lagi. Saya bilang begitu. Saya mau pulang lagi. Saya bilang begitu kan. Udah liburan sudah selesai ini, Natal sudah, saya mau kembali lagi ke Jakarta. Saya bilang begitu. Tetapi saya bilang begitu itu mulut saya yang bicara, tapi hati saya tidak mau. Saya maunya di sini. Saya maunya di sini, di tempat ini. Saya lebih mau mengenal lebih jauh Tuhan Yesus. Tapi mungkin karena saya kesal, saya marah, sehingga saya bilang, saya mau pulang. Saya bilang begitu. Ya. Kemudian setelah itu, ketika malam saya ada selisih paham lah, saya ribut, saya bilang, Tuhan, saya malam itu, kemudian saya berdoa. Sebelum tidur itu saya berdoa. Saya bilang, begini, Tuhan Yesus, saya bilang, Engkau telah memilih saya. Engkau telah menerima saya bilang. Jikalau memang ini jalan saya yang benar, Tuhan Yesus tunjukkanlah. Tapi jikalau ini jalan saya yang salah, Tuhan peringatkan saya. Saya bilang begitu. Amin. Sebelum tidur. Kemudian saya tidur. Ya. Ketika saya tidur, saya bermimpi. Saya berada di tengah-tengah jalan. Jalan itu tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Jalan itu sangat panjang sekali. Ya, jalan itu sangat panjang. Saya berada di tengah-tengah. Saya lihat ke sana tidak ada. Lalu, ketika saya terus berjalan, saya melihat ada 2 orang di depan itu, 2 orang di depan jalan, di pinggir jalan itu. Nah, orang itu berjubah putih, ya, berjubah putih, mukanya bersinar putih bersih, ya, tinggi besar. Lalu saya mau tanya, saya ini lagi di mana? Saya bilang begitu kan. Saya tuh mau tanya, saya ini ada di mana? Saya bilang begitu. Lalu saya bicara sama orang itu. Tetapi bicara saya ini, saya bukan pakai bahasa manusia. Bahasanya itu saya tidak mengerti itu bahasa bagaimana. Tapi saya mengerti artinya pada saat itu. Lalu saya bilang begini, saya bilang, apakah Tuhan Yesus itu benar-benar memilih saya? Saya tanya kepada satu orang itu. Lalu yang satunya bilang, ya, dia bilang begitu. Satunya lagi bilang sama saya, berbahagialah, dia bilang. Lukas 6:20, dia bilang, berbahagialah. Langsung saya sontak kaget. Saya kaget bangun. Saya bilang, ini Pepe apa? Saya bilang, dia bilang Lukas. Ini Lukas apa? Lukas 6 ini saya bilang, ini dari mana? Saya bilang begitu. Kemudian saya ambil cas. Lalu begitu Lukas 6. Nah, ketika bangun itu saya ceritakan tentang mimpi saya ini kepada adik teman laki saya ini, saya ceritakan. Tadi saya malam bermimpi. Lalu dia bilang, saya tanya sama dia, emang di Alkitab, karena saya belum baca Alkitab itu sampai ini, saya cuma baru ke depan, saya baru mengenal sedikit sih. Lalu saya tanya, emang di Alkitab itu
ada ayat yang namanya Lukas, dia bilang, ada kakak, dia bilang, coba kakak lihat, dia bilang, ada. Lalu tolong adek buka untuk kakak, saya bilang begitu. Lalu dia bukalah, dia baca. Saya mendengar firman itu kayak, saya bilang, aduh puji Tuhan. Saya mendengar firman itu, eh, tambah menguatkan hati. Pilihan saya ini memang tepat dan benar, saya bilang. Tuhan Yesus memang juru selamat saya. Saya bilang begitu. Nah, kemudian setelah dari mimpi itu, ya saya terus mulai membaca firman, mulai belajar. Dan ketika bulan Januari itu, hmm, eh, kita masih musyawarah, kita bilang saya mau pulang, dia teman laki saya bilang saya mau pulang kembali ke Jakarta. Saya bilang, ya sudah kalau kamu mau kembali, saya mau di sini dulu, saya bilang. Kok kamu di sini dulu? Nanti orang tua kamu cari, keluarga kamu cari, dia bilang. Tidak, saya mau di sini dulu. Saya mau mengenal lebih jauh, saya bilang, tentang Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Lah, karena mungkin ada, dia bilang, pikir saya tidak mungkin dia tinggalkan saya juga. Lalu dia bilang, ya sudah, kalau begitu kita sama-sama tidak kembali. Dia bilang, kita sama-sama tidak kembali ke Jakarta. Dia bilang, lalu nanti kamu di sini mau apa? Kerja apa? Dia bilang. Ya sudah, saya nanti akan coba melamar di sekolah-sekolah yang ada di tempat kamu ini, saya bilang begitu sama dia. Lalu dia bilang, "Oh, ya sudah." Nah, hari berganti hari, ya, kemudian itu saya melamar di sekolah-sekolah tapi belum dipanggil juga. Eee, saya melamar di sana, banyak saya melamar, tapi puji Tuhan pada bulan Agustus itu saya dapat panggil di sekolah, satu sekolah yayasan Kristen, ya, yayasan Kristen di sini. Nah, dia menerima lamaran saya dan menerima saya menjadi guru untuk mengajar di sana. Pada saat itu saya, dipercayakan mengajar guru matematika, makanya saya mengajar di sana, Agustus itu, ya. Saya senang, saya bersukacita, "Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kerjaan buat saya bilang begitu, ya. Nah, dan kemudian pada saat itu, hari pertama saya masuk kerja, saya masuk di sana, ya, itu adalah hari pertama saya. Saya masuk ke dalam ruangan kelas, kita perkenalan diri dulu dengan siswa, ya, perkenalan dari nah, ketika saya berada di dalam satu kelas, ya, ketika saya berada dalam satu kelas, lagi saya mau terangkan materi yang saya mau ajar, tiba-tiba saya dengar kegaduhan di kelas sebelah. Suara ribut, anak-anak murid ribut, suara teriak-teriak. Dia teriak-teriak, terus teriak. Dia bilang begitu. Lalu saya tanya dengan anak, "Itu kenapa?" Saya bilang. Lalu ada satu anak lewat, "Ibu, ada siswa yang kesurupan," dia bilang. "Ada siswa yang kesurupan," dia bilang begitu. "Kesurupan?" Saya bilang begitu. "Oh, iya." Nah, saya cuma bilang, "Oh, iya." "Oh, ya sudah," saya bilang, "mungkin nanti ada guru yang di sana yang mau menolong anak itu, anak-anak yang kesurupan itu." Ada 3 orang pada saat itu. Nah, karena ketika itu saya masih masih berapa, mau melanjutkan materi saya, ketika tangan saya mau nulis begini, di papan tulis. Lalu ada suara hati saya bicara begini, "Kamu harus tolong anak itu." Lalu saya bengong, lalu saya jawab, "Saya tidak bisa." Saya bilang begitu. "Kamu harus tolong anak itu, kamu bisa." Dia bilang begitu. Saya bilang, saya turunkan tangan saya dari papan tulis, "Ini siapa yang bicara?" Saya bilang begitu. Saya lihat kiri kanan tidak ada orang, cuma anak murid ada fokus lagi mencatat, begitu. Saya lihat, lalu terus bilang, "Kamu harus tolong anak itu." Spontan, ya, saya bilang sama siswa saya yang di kelas, "Anak-anak di sini dulu, ibu mau ke kelas sebelah dulu." Saya bilang begitu. Nah, spontan saya langsung berjalan keluar. Saya berjalan keluar, anak-anak itu sudah dibagi di beberapa ruangan, 3 orang itu dibagi ruangan karena tidak mungkin dibuat satu tempat, karena, guru-guru yang di sana takut nanti akan menular ke semua siswa, karena itu biasanya orang di sana bilang, "Setiap tahun pasti ada seperti itu." Dia bilang begitu, guru yang bilang, teman guru saya bilang begitu. Lalu saya memberanikan diri masuk ke dalam ruangan UKS. Anak-anak ini teriak-teriak, dipegang sama 10 orang, tapi tidak kuat. Dia pegang, dia terus meronta-meronta begitu. Saya cuma diam, diam. Lalu saya lihat, saya pegang. Nah, ketika saya mau masuk, saya pegang, anak itu kayak dia kasih mata yang sangat
besar dan merah begitu, kayak dia marah begitu sama saya. Lalu saya mau pegang, dia tangkis, lalu jam tangan saya sebelah kiri tuh dia tarik sehingga terputus dan tangan saya waktu itu sempat lecet. Saya bilang, "Saya masih rileks, tenang, santai," saya bilang. Lalu tiba-tiba tidak tahu bagaimana, saya tidak punya kemampuan itu, tapi karena suara itu bicara, "Kamu bisa tolong dia?" Lalu saya pegang kepalanya. Saya cuman bilang begini saja, "Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus," saya bilang, "apapun yang ada di dalam tubuh anak ini, silahkan keluar." Saya lepaskan tangan saya. Saya bilang begitu. Lalu tiba-tiba seketika anak itu langsung lemas, lalu dia sadar. Lalu saya kaget. Puji Tuhan, saya bilang. Sampai saya tidak percaya. Apa yang saya lakukan tadi itu saya tidak percaya. Ini benarkah saya atau bagaimana? Tapi puji Tuhan, saya sudah menolong anak itu. Saya bilang, puji Tuhan, saya bilang, Tuhan, inikah karuniamu? Saya bilang begitu. Lalu teman guru saya bilang, terima kasih Ibu Nurul, terima kasih Ibu Nurul, Ibu sudah membantu. Kemudian saya pergi ke ruangan saya lakukan sama seperti yang saya lakukan tadi. Puji Tuhan, ketiga anak itu langsung seketika dia sadar. Nah, dan puji Tuhan, saya bilang sekali lagi, selama saya berada di sana, tidak ada kejadian itu terulang lagi. Ya, aduh saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Saya bilang, Engkau telah menjadikan saya penolong bagi orang lain. Saya bilang begitu. Tapi pada saat itu, saya cuman ceritakan yang tahu itu cuma di sekitar sekolah saja, di sekitar lingkungan tempat saya tidak cerita kepada orang lain. Saya cuma cerita kepada keluarga, nama laki-laki saya dan laki-laki saya saja itu saya ceritakan, tidak kurang. Karena waktu itu saya takut, nanti jangan sampai ada orang beranggapan saya ini, saya takut yang ada tanggapan negatif begitu, makanya saya tidak mau begitu. Nah, kemudian ya, saya rasakan itu kayak begitu dahsyatnya, saya bilang. Saya tidak tahu itu, aduh saya bilang, puji Tuhan saya sudah bisa tolong anak itu, saya bilang. Saya sampai berpikir, aduh ini itu saya bukan, saya bilang begitu. Mungkinkah saya? Benarkah saya? Saya bilang. Tapi ya sudah, saya yakin dan percaya saja yang menolong saya tadi itu Tuhan Yesus Kristus, saya bilang begitu. Berjalan seiring waktu, saya sudah mulai merasa kedamaian, saya sudah mulai merasakan kesejahtera, saya mulai mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu saya pergi ibadah, saya pergi gereja, ya. Saya pikir sudah kejadian itu, apa namanya, tidak ada ujian lagi dalam hidup saya, begitu. Tidak ada ujian lagi dalam hidup saya. Saya pikir, oh saya sudah bilang saya sudah merasa damai. Tapi ketika ujian itu datang pada saya cuma bilang begini, Tuhan Yesus, dimanapun aku berada, dimanapun kakiku berpijak, Engkau menyertai dan memberkatiku. Saya bilang begitu. Ya, puji Tuhan saya dikuatkan dengan iman itu, dan walaupun ujian yang berulang-ulang datang dalam hidup saya tidak terpengaruh. Ya. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, ya saya terus rasakan kedamaian, saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, saya lebih banyak membaca firman, kemudian saya tidak lagi memikirkan keinginan duniawi, saya tidak lagi berpikir itu. Yang saya butuhkan adalah keselamatan. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus akan menyelamatkan saya, dan saya juga percaya Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan apa yang saya butuhkan. Makanya saya hidup dengan damai, saya tidak terlalu saya memikirkan kehidupan duniawi lagi, ya. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus memberikan karunia kepada saya, ya. Pada malam itu, malam yang sudah hari berganti, selanjutnya saya bermimpi. Ya, saya bermimpi
Saya ini berada di berjuta-juta manusia. Ya, saya berdiri di berjuta-berjuta manusia di sana. Saya lihat semua manusia itu sakit dan kerasukan setan. Saya lihat itu dalam mimpi saya, itu kerasukan setan semua, semuanya begitu. Saya hanya berjalan saya lihat karena saya pikir, oh mungkin orang ini tidak, saya cuma lihat, cuma lihat saja. Tapi ketika saya sudah berjalan jauh, ada seseorang memanggil saya. Dia bilang, kamu harus tolong mereka. Dia bilang begitu. Kamu harus tolong mereka. Tanpa pikir panjang, saya balik, ya, dalam mimpi saya itu saya balik, saya berdiri di tengah-tengah orang-orang banyak itu, saya lihat di sana ada orang tua saya lihat di sana ada keluarga saya, ada teman saya, ada orang-orang yang saya kenal juga di sana, yang sudah kerasukan setan semuanya. Lalu tanpa sadar, saya mengangkat tangan saya begini, saya angkat tangan saya begini di tengah-tengah mereka. Lalu saya bilang begini, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Sembuhkanlah, saya bilang begitu. Saya turunkan tangan saya. Seketika itu semua orang yang ada itu sadar semua. Lalu saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang begitu. Lalu saya kaget bangun. Saya kaget bangun dari mimpi itu. Langsung saya berdoa. Saya bilang, saya genggam tangan saya. Tuhan Yesus, saya bilang, apa arti dalam mimpi saya? Kalau memang Tuhan Yesus telah mempercayakan saya untuk membantu semua orang yang membutuhkan, tolong Tuhan Yesus, bantu saya, sertai saya. Saya percaya Tuhan Yesus akan menyertai saya dan memberkati ke saya. Saya bilang, penuhi Roh Kudus dalam hidup saya ini. Saya bilang, urapi saya Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Amin. Nah, mimpi itu saya ceritakan kepada teman lelaki saya. Saya ceritakan. Lalu teman lelaki saya bilang, puji Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus memberikan karunia kepada kamu. Dan kamu harus menolong orang. Dia bilang begitu. Saya bilang, iya, saya bilang. Saya bilang itu, iya. Nah, setelah kejadian itu, setelah mimpi itu, ya saya terus menguatkan diri saya terus membaca firman Tuhan, saya terus mempelajari, saya terus mengisi kerohanian saya mengisi roh saya tidak lagi memikir keinginan daging, saya tidak memikir itu, karena saya percaya Tuhan Yesus telah menyediakan untuk saya. Itu saja yang saya pegang. Dan saya ingat yang sangat saya pegang kuat sekali firman Tuhan. Saya bilang, dimanapun kakiku berpijak, Engkau menyertai dan memberkatiku. Itu adalah firman Tuhan yang saya pegang teguh sampai saat ini. Dan saya sangat percaya. Kemudian, ya setelah itu, beberapa hari kemudian, ada tetangga saya datang ke rumah. Dia sakit, ya, dia sakit. Dia sudah berobat kemana-mana, sudah didoakan juga, tetapi sakitnya tidak hilang. Dia masih terus sakit. Lalu dia bertanya kepada teman lelaki saya, dia bilang begini, saya minta tolong Kakak Nurul itu untuk berdoa untuk saya, bisakah? Dia bilang begitu. Dia bilang, ya coba saja nanti bicara. Nah, malam itu dia datang. Malam besoknya itu dia datang menemui saya. Lalu dia bilang begini, Kakak tolong saya, dia bilang begitu. Ya, dia penyakitnya itu kayak penyakit hari-hari, ada hari begitu. Nah, kayak ya iblis yang menguasai dia, kayak setan yang menguasai dia begitu. Ketika dia kumat penyakit itu, dia tidak sadarkan diri, semulai dia kerasukan. Dia bilang itu. Tapi ketika dia sadar, dia sadar. Tapi dia sudah berobat kemana-mana, sudah berdoa, minta berdoa, tapi tidak ada kesembuhan. Lalu dia minta tolong kepada saya. Saya bilang begini sama dia, yang bisa mengobati kamu itu hanya iman kamu. Saya bilang, kalau kamu percaya dan yakin, Tuhan Yesus akan menyembuhkan kamu. Dan jika kamu memang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa saya bisa menolong kamu, saya bilang begitu. Lalu saya tanya, kamu percaya? Iya kakak, saya percaya. Dia bilang begitu. Ya sudah, kalau percaya, saya akan berdoa untuk kamu. Saya percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan kamu. Saya bilang begitu sama dia. Saya ke belakang, saya mengambil air. Ya, saya mengambil air. Saya ambil air itu, saya percaya itu adalah air kehidupan. Ya, air yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Saya ambil air itu, kemudian saya berdoa. Saya sembahyang dan air itu. Saya minta, saya berdoa. Saya percaya Tuhan Yesus mengurapi air itu dan
menjamah air itu dan memberikan kesembuhan kepada dia. Saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya kasih dia minum. Saya bilang, silakan minum, tapi sebelum kamu minum, kamu berdoa dulu. Saya bilang begitu. Iya kakak, dia minum, ya dia minum, dia minum. Sudah saya bilang, semoga saya bilang, kamu percaya Tuhan Yesus telah menyembuhkan kamu, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kamu. Saya bilang begitu sama dia. Ya kakak, saya percaya. Lalu dia bilang, kakak besok saya kembali lagi. Saya bilang, ya kalau kamu masih percaya dengan saya percaya sama saya. Ya, 3 hari berturut-turut itu dia datang. Ya, 3 hari berturut-turut dia datang. Sama, saya memberikan air, saya ambil air, saya berdoa dengan air itu saya berikan dia air. Dan yang pada hari terakhir itu, saya bilang begini, tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang begitu saja. Saya bilang begitu saya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang memberi penyembuhan, ya, memberi pertolongan. Saya bilang begitu. Engkau adalah penolong yang hebat. Saya bilang, penolong yang ajaib, penolong yang dahsyat. Saya bilang, engkau adalah sumber kehidupan kami. Saya bilang begitu. Amin. Nah, puji Tuhan. Setelah saya berdoa untuk dia, puji Tuhan, sampai hari ini dia tidak sakit lagi. Saya tanya, bagaimana adik? Tidak kakak, saya tidak sakit lagi. Dia bilang, puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus telah menyembuhkan kamu. Dia bilang, terima kasih kakak. Dia bilang, kamu terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, karena dialah engkau sembuh. Saya bilang begitu. Iya. Ya, setelah semenjak kejadian itu, saya bilang kepada Tuhan Yesus, jika engkau memberikan saya kemampuan untuk memberi pertolongan kepada orang lain, saya akan lakukan. Saya bilang dengan segenap hati, hanya dalam namamu. Saya bilang begitu. Terus ya, semenjak kejadian itu, saya terus ya, iman saya terus diperkuat. Iman saya kuat sampai saat ini. Saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Saya percaya itu karena begitu dahsyat cara yang Tuhan berikan kepada saya. Saya percaya. Ya, karena begitu ajaib, begitu luar biasa Tuhan Yesus menjamah saya, menyelamati saya. Saya tidak bisa berkata apa. Saya sangat bersyukur, saya sangat senang. Ya, apalagi sekarang saya sudah lebih kuat iman saya. Ya, terima kasih. Itulah kesaksian saya. Saya berharap kesaksian saya ini disaksikan oleh semua orang dan bisa membuat orang percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang benar ada dan menjadi teladan bagi orang yang percaya. Dan saya terima kasih kepada Pak Yusuf telah memberikan saya kesempatan. Terima kasih banyak. Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih Pak Yusuf. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Haleluya, puji Tuhan. Begitu dahsyat Tuhan Yesus, sehingga kasih-Nya dinyatakan kepada banyak manusia, dan tujuan Tuhan supaya semua manusia bisa mengalami kasih-Nya yang ajaib. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan mengajak kepada kita semua, ayo buka hati, terima Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus dari latar belakang apapun, karena semua kita dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh uluran tangan Tuhan, kita butuh juru selamat, kita butuh mujizat di dalam hidup ini. Kita butuh kuasa di dalam hidup ini. Kita tidak bisa hidup sendiri, teman-teman. Kita butuh Tuhan, karena dunia ini terlalu jahat. Kenapa dunia jahat? Karena dunia ini dikendalikan setan. Itu sebabnya manusia dari kecil itu sudah pintar berbohong, tanpa perlu diajar. Kenapa bisa seperti itu? Karena setanlah yang menguasai dunia ini.
Oleh sebab itu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu turun untuk menyelamatkan semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Ayo kita buka hati, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat mengasihi Anda semua. Walaupun mungkin Anda berkata, tapi kami benci Anda, tidak masalah. Itu tidak penting, ya. Karena yang lebih penting itu adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah yang menyelamatkan. Kasih Tuhan adalah untuk supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena bagaimana mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan surga kalau dari kecil saja kita sudah pintar berbohong, kita sudah pintar maki-maki orang, kita sudah pintar pikiran cabul, kita sudah pintar sifat munafik, kita sudah suka bertengkar, pertikaian, perseteruan, amarah, fitnah, dengki. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita manusia sudah terbangun dengan konsep hidup seperti itu? Tidak akan mungkin, saudaraku, mustahil kita bisa pergi ke surga. Hanya Dia yang kudus, yang turun dari surga, yang menyatakan dirinya, mengulurkan tangannya, yang bisa membawa kita ke surga, karena hanya Dia yang kudus. Dan itulah yang telah terjadi kepada Ibu Nurul, bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, dan telah dibagi, telah di-share kepada kita semua. Buka hati teman-teman, Tuhan Yesus ada pada saat ini, dan Dia siap menjamah hidupmu. Ya, program ini bukan menang-menangan satu agama. Agama itu tidak penting, dan agama tidak bisa bawa kita ke surga. Tidak ada satu agama pun yang bisa bawa kita ke surga. Agama tidak penting. Yang penting itu adalah kasih Tuhan. Yang penting kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan sifat kita. Sifat yang kotor yang dari kecil sudah jago berbohong itu, bagaimana bisa diubahkan? Itu hanya kalau Tuhan hadir dan turun di dalam hidup kita. Dan kita buka hati, kita terima Dia. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ayolah teman-teman, saya juga mengasihi Anda semua. Ya, mari buka hati, terima Dia. Jangan terlambat, karena waktu kita ini singkat. Saya barusan tadi dapat kabar teman dekat yang dulu cukup dekat tiba-tiba kena serangan jantung. Sudah meninggal. Dan sungguh disayangkan dia pada waktu itu karena pernikahan dia meninggalkan Tuhan Yesus. Saudaraku, sungguh menyedihkan sekali. Ya, karena apa? Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada juru selamat. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa selamat. Ya, mari teman-teman, saya terus berdoa, ya. Saya terus berdoa supaya kita semua bisa diselamatkan Tuhan. Karena pergi ke surga itu kenapa kami merindukan? Bukan untuk supaya kekristenan bertambah personil, bertambah orang, bukan, ya. Tidak penting itu. Mau KTP semua mau dirubah jadi Kristen itu tidak penting. Itu tidak penting sama sekali. Yang penting itu adalah keselamatan dirimu. Keselamatan hidupmu. Jangan sampai Anda salah masuk tempat. Karena di dalam kekekalan hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Mari teman-teman, jangan sampai salah pilih. Bukan untuk supaya KTP berubah menjadi Kristen semua. No, itu tidak penting sama sekali. Ya, kami mengasihi Anda semua dan Tuhan sangat mengasihi kita semua. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Karena kondisi juga ya kita dengan Ibu Nurul ada perbedaan waktu yang cukup jauh, jadi kita cukupkan dulu ya. Jadi teman-teman yang belum bisa berdiskusi, mohon maaf, nanti kita arahkan ke program selanjutnya. Kami berdoa buat semuanya, semua selalu mengalami kasih Tuhan, diberkati Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna, ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan kami, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening, ya. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Mbak Nurul yang sudah bermurah hati, ya, yang mau memberi kesaksian yang begitu luar biasa, yang memberkati banyak orang pada malam hari ini. Amin, ya. amin, ya Pak. Ya, dan besok jam 5.30 waktu Indonesia Barat, jam 5.30 pagi ya, We For God Channel hadir di dalam doa pujian dan penyembahan. Bagi Anda yang rindu bergabung, silakan.
waktunya jam 5.30 pagi hari WIB, waktu Indonesia Barat. Ya, oke teman-teman, doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Salam kemenangan. Amin.